Assalamualaikum, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan membahas tentang perjalanan arwah selama 7 hari pertama masih bersama keluarganya. Apa sebenarnya makna dari perjalanan ini? Namun, sebelum kita memulai, mari kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi yang membawa kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan menyebarkannya kepada yang lain. Klik like dan subscribe agar dakwah ini terus tersebar luas. Insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah desa yang sunyi, hidup seorang lelaki bernama Yusuf. Ia adalah seorang ayah yang dikenal bijaksana dan penuh kasih. Pada suatu pagi yang tenang, tanpa tanda apapun, Yusuf menghembuskan napas terakhirnya. Keluarga yang ditinggalkan menangis penuh kesedihan. Istrinya, Rahma, memeluk anak-anak mereka, mencoba memberikan ketenangan di tengah kepedihan. Di alam yang tak terlihat, arwah Yusuf terbangun dalam keadaan bingung. Ia melihat tubuhnya terbujur kaku di atas ranjang, sementara tangisan keluarganya menggema di seluruh ruangan. Yusuf ingin berkata, "Jangan menangis, aku masih di sini." Tetapi suara itu tidak terdengar. Ia merasa ringan, seperti angin, tetapi tak berdaya untuk menyentuh atau berbicara. Suasana di rumah perlahan berubah menjadi persiapan pemakaman. Tetangga dan saudara mulai berdatangan, membaca Yasin, dan mendoakan Yusuf. Arwah Yusuf berdiri di sudut ruangan, menyaksikan semua itu. Ia merasa terharu melihat banyak orang yang mendoakannya, tetapi juga sedih karena tidak bisa menenangkan hati istrinya yang terus menangis. Ketika tubuhnya dimandikan, Yusuf merasa dingin dan tersentuh oleh tangan-tangan penuh kasih dari orang-orang yang memandikannya. Ia mulai menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Namun, ia masih merasa terikat pada dunia, terutama pada keluarganya. Saat jenazahnya dibawa keluar untuk disolatkan, Yusuf mencoba mengikuti iring-iringan itu. Namun, sesuatu menahannya untuk bergerak lebih jauh. Ia merasa ada batasan yang tidak bisa ia lewati. Dari kejauhan, ia hanya bisa menyaksikan tubuhnya dibawa menuju masjid. Setelah pemakaman selesai, suasana rumah mulai lengang. Para tetangga yang sebelumnya sibuk membantu, satu persatu berpamitan. Tinggallah Rahma dan anak-anak mereka dalam kesunyian yang mencekam. Arwah Yusuf kembali ke rumah, berharap bisa menghibur keluarganya. Namun, ia hanya bisa menyaksikan mereka dalam diam. Malam pertama tanpa Yusuf adalah ujian berat bagi Rahma. Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam foto pernikahan mereka. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi bingkai kayu yang sudah mulai usang. Anak-anak mereka tertidur di sudut ruangan, menggulung diri dalam selimut. Yusuf merasa hatinya perih melihat penderitaan keluarganya. Tetapi ia hanya bisa berdiri di dekat Rahma, tak mampu menyentuhnya. Di sudut lain rumah, terlihat kursi favorit Yusuf yang kini kosong. Di meja kecil di sebelah kursi itu, masih ada cangkir teh yang belum sempat ia habiskan pagi itu. Yusuf menatap cangkir tersebut, mengingat kembali momen-momen hangat bersama keluarganya. Ia merasa ada beban berat yang belum selesai, seolah ada sesuatu yang harus ia lakukan sebelum pergi sepenuhnya. Di tengah malam, Rahma terbangun karena mendengar suara lirih, seperti ada seseorang memanggil namanya. Ia terdiam, mencoba mendengarkan lebih jelas. Namun, hanya ada suara angin yang berhembus lembut. Rahma kemudian memejamkan matanya kembali, mencoba melupakan perasaan aneh yang menghampirinya. Sementara itu, Yusuf merasa semakin gelisah. Ia berjalan ke setiap sudut rumah, mencoba mencari jawaban atas apa yang harus ia lakukan. Waktu terasa berjalan lambat, dan keinginan untuk tetap berada di rumah semakin kuat. Yusuf menyadari bahwa perpisahan ini bukanlah akhir, tetapi ia belum siap untuk meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Pada malam ketiga setelah Yusuf meninggal, suasana rumah terasa semakin sunyi. Rahma yang kelelahan akhirnya terlelap di ruang tengah bersama anak-anaknya. Arwah Yusuf berdiri di dekat mereka, mengamati wajah istrinya yang tampak lelah namun masih menyisakan jejak kesabaran. Ia ingin sekali menyentuh dan menghapus kesedihan itu, tetapi tangannya hanya menembus udara kosong. Tiba-tiba,
Yusuf merasakan kehadiran yang lain. Dari sudut ruangan, muncul sosok bercahaya yang tampak tenang dan damai. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai malaikat rakib, yang datang untuk membimbing Yusuf di awal perjalanannya. Yusuf, waktumu di dunia telah usai. Tugasmu kini adalah bersiap untuk alam barzah, ucap sang malaikat dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Yusuf terdiam, menatap keluarganya sejenak sebelum menjawab. Tapi aku belum siap. Mereka masih membutuhkanku. Malaikat itu mengangguk pelan, seolah memahami perasaan Yusuf. Allah Maha Penyayang. Kau diberi waktu 7 hari untuk menyaksikan keluargamu dan merenungkan perjalanan hidupmu. Namun, ketahuilah bahwa setiap langkahmu ke depan akan lebih berarti jika kau merelakan dunia. Mendengar itu, Yusuf merasa gundah. Ia ingin sekali memperbaiki kesalahannya selama hidup, tetapi waktu sudah tidak lagi berpihak. Ia memohon kepada sang malaikat untuk membantunya memahami apa yang harus ia lakukan dalam sisa waktu 7 hari ini. Malaikat rakib tersenyum, lalu menunjuk ke arah keluarga Yusuf. Doa mereka adalah pelita bagi perjalananmu. Pastikan kau meninggalkan keberkahan bagi mereka melalui amal yang kau tinggalkan. Yusuf tertegun mendengar itu. Ia mulai mengingat kembali semua yang pernah ia lakukan semasa hidup. Hatinya dipenuhi harapan untuk memastikan bahwa keluarganya akan baik-baik saja meskipun ia tidak lagi di sisi mereka. Namun, pertanyaan terbesar dalam hatinya adalah apakah amalnya cukup untuk menjadi bekal di akhirat. Malam itu menjadi awal dari perjalanan Yusuf untuk memahami arti perpisahan dan tanggung jawab yang ia tinggalkan. Pagi itu, Rahma duduk di ruang makan, memandang cangkir teh yang belum sempat diminum oleh Yusuf di hari terakhirnya. Mata Rahma kosong, tetapi hatinya dipenuhi kerinduan. Tiba-tiba, angin lembut berhembus dari arah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Ada aroma yang samar-samar terasa akrab. Rahma merasakan seolah Yusuf hadir di dekatnya. Di sudut ruangan, arwah Yusuf berdiri diam, menyaksikan istrinya. Ia berusaha menggerakkan cangkir itu sebagai tanda bahwa dirinya masih ada, tetapi hanya gemerisik kecil yang terdengar. Rahma terdiam, pandangannya tertuju pada cangkir itu. Perasaannya bercampur antara rasa rindu dan kesedihan. Sementara itu, anak-anak mereka mulai merasakan keanehan. Putra sulung mereka, Fahri, mengaku mendengar suara seperti langkah kaki di malam hari. "Ibu, aku merasa ayah masih di rumah ini," katanya lirih. Rahma hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan anaknya, meskipun dalam hati ia juga merasakan hal yang sama. Yusuf mulai menyadari bahwa meskipun ia tidak dapat berbicara atau menyentuh mereka, kehadirannya tetap dirasakan oleh keluarganya. Ia mulai memahami pesan malaikat, bahwa doa dan amalan keluarganya akan menjadi penerang bagi perjalanannya. Namun, Yusuf masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Hari itu, Rahma memutuskan untuk mengadakan pengajian kecil di rumah. Ia mengundang tetangga untuk mendoakan Yusuf. Suara lantunan Yasin memenuhi rumah, membawa kedamaian yang mendalam. Yusuf merasa tenang mendengar doa-doa itu. Ia berdiri di tengah ruangan, merasakan cahaya hangat yang perlahan menyelimuti dirinya. Namun, di tengah ketenangan itu, Yusuf menyadari sesuatu. Ada rasa berat di hatinya yang belum bisa ia lepaskan. Ia mulai mengingat masa lalunya, sebuah kesalahan yang pernah ia lakukan tetapi belum sempat ia perbaiki. Kesalahan itu terus membayangi pikirannya, membuatnya gelisah. Ketika malam tiba, Yusuf berdiri di dekat Rahma yang sedang membaca Al-Quran. Ia ingin sekali mengatakan sesuatu, ingin memberitahu apa yang dirasakannya. Namun, ia tahu bahwa waktunya mulai menipis. Yusuf hanya bisa berdoa dalam diam, memohon agar Allah memberikan keluarganya kekuatan untuk menghadapinya. Malam semakin larut, dan Yusuf duduk di sudut ruang tamu, mengamati keluarganya yang tertidur. Ia merasa kosong, seperti ada lubang besar dalam dirinya yang tidak bisa terisi. Kenangan dari masa lalunya tiba-tiba melintas, mengingatkannya pada sebuah kesalahan yang ia simpan rapat-rapat. Yusuf teringat seorang sahabat lamanya, Hamid, yang dulu bekerja bersamanya di sebuah pabrik kecil. Suatu hari,
Terjadi kesalahpahaman di antara mereka yang membuat hubungan persahabatan itu hancur. Yusuf merasa bersalah karena tidak pernah meminta maaf kepada Hamid. Kini, ia hanya bisa menyesali sikapnya. Aku seharusnya tidak membiarkan ego menguasai diriku, gumam Yusuf dalam hati, meskipun ia tahu tidak ada yang bisa mendengar suaranya. Malaikat rakib kembali hadir malam itu, berdiri di hadapannya dengan wajah penuh kedamaian. Yusuf, penyesalanmu adalah bagian dari perjalananmu. Namun, kau harus memahami bahwa waktu di dunia telah berlalu. Kau tidak bisa memperbaiki masa lalu, tetapi doa keluargamu bisa menghapuskan beban ini. Yusuf merasa hatinya semakin berat. Bagaimana jika aku tidak layak? Bagaimana jika kesalahanku ini menjadi penghalang? Tanyanya penuh kegelisahan. Malaikat itu tersenyum lembut. Allah Maha Pengampun. Setiap doa dan amal baik keluargamu akan menjadi penolong bagimu. Kini, tugasmu adalah berdoa untuk mereka dan memohon ampunan kepada Allah dengan sepenuh hati. Yusuf terdiam, merenungkan kata-kata malaikat itu. Ia memandang Rahma, istrinya, yang tertidur di ruang tengah dengan Al-Quran yang masih terbuka di pangkuannya. Yusuf merasa bahwa doa Rahma telah memberikan kekuatan luar biasa bagi jiwanya. Ketika fajar mulai menyingsing, Rahma terbangun dan memutuskan untuk mengunjungi sahabat lama Yusuf, Hamid. Aku merasa harus menyampaikan sesuatu kepada Hamid, meskipun aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, bisik Rahma kepada dirinya sendiri. Yusuf mengikuti istrinya dengan penuh harapan. Mungkin ini adalah jalan yang Allah berikan untuk menyelesaikan penyesalannya. Ia terus berdoa dalam hati agar Rahma mendapatkan kekuatan untuk menjalankan niat baik itu. Pagi itu, Rahma berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah Hamid, sahabat lama Yusuf yang sudah lama tidak mereka temui. Langit cerah, tetapi hati Rahma penuh keraguan. Ia hanya mengikuti kata hatinya, merasa ada sesuatu yang perlu disampaikan. Yusuf, yang terus mengikuti Rahma, merasa campuran antara harapan dan kecemasan. Sesampainya di rumah Hamid, Rahma mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih muncul di hadapannya. Itu adalah Hamid. Matanya sedikit terkejut melihat Rahma di depan pintu. "Rahma? Ada apa?" "Masuklah," kata Hamid dengan ramah, meskipun wajahnya menyiratkan sedikit kebingungan. Rahma masuk dan duduk di ruang tamu kecil yang sederhana. Setelah beberapa saat hening, ia akhirnya berkata, "Maaf jika kedatanganku tiba-tiba. Aku hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin terasa berat." Hamid mengangguk, menunggu dengan sabar. "Yusuf, suamiku, telah meninggal beberapa hari yang lalu," kata Rahma dengan suara bergetar. Mata Hamid tampak berkaca-kaca mendengar berita itu. Ia terdiam, menundukkan kepala, lalu berbisik pelan, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku turut berduka, Rahma." Rahma melanjutkan, "Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku merasa harus datang ke sini. Yusuf pernah bercerita bahwa ada perselisihan di antara kalian yang tidak pernah selesai. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku ingin meminta maaf atas nama Yusuf." Hamid terdiam lama. Wajahnya berubah menjadi penuh penyesalan. "Rahma, tidak perlu meminta maaf. Akulah yang seharusnya datang lebih dulu. Yusuf adalah sahabat terbaikku. Aku yang bersalah karena membiarkan perselisihan itu merusak hubungan kami. Aku menyesal tidak pernah memperbaiki semuanya." Air mata mengalir di wajah Hamid. Yusuf, yang berdiri di dekat mereka, merasa dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Ia ingin sekali memeluk sahabatnya, tetapi hanya bisa berdiri dalam keheningan. Hamid melanjutkan, "Yusuf adalah orang yang baik. Aku memaafkannya, dan aku berharap ia juga memaafkanku." Rahma tersenyum kecil. "Terima kasih, Hamid. Aku yakin Yusuf akan merasa damai mendengar kata-katamu." Di saat itu, Yusuf merasakan sesuatu yang berbeda. Beban berat yang selama ini ia rasakan mulai menghilang. Ia melihat cahaya terang muncul di sekelilingnya, membawa kehangatan yang menenangkan. Yusuf menyadari bahwa pintu menuju alam berikutnya telah terbuka. Namun,
Ia masih ingin melihat keluarganya untuk terakhir kali sebelum melangkah pergi. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Yusuf berdoa agar Allah selalu melindungi Rahma dan anak-anak mereka. Malam itu, Rahma duduk di ruang tengah bersama anak-anaknya. Suasana rumah terasa lebih tenang setelah kunjungan ke rumah Hamid. Rahma bercerita kepada anak-anak tentang perjalanan yang ia lalui hari itu. Bagaimana ia meminta maaf kepada sahabat lama ayah mereka. Anak-anak mendengarkan dengan khusyuk, meskipun mata mereka masih menyiratkan kerinduan mendalam kepada ayah mereka. Di sudut ruangan, arwah Yusuf berdiri, menyaksikan keluarganya dengan hati yang penuh keharuan. Ia merasa bahagia melihat Rahma dan anak-anaknya mulai menerima kenyataan. Doa-doa yang terus mereka panjatkan telah menjadi kekuatan besar yang menyinari jalannya. Tengah malam tiba. Rumah menjadi sunyi. Rahma dan anak-anak telah tertidur lelap. Yusuf mendekati mereka satu persatu, seolah ingin mengucapkan selamat tinggal. Ia menatap wajah anak-anaknya, mengingat setiap tawa dan tangis mereka selama ini. Ia mendekati Rahma, yang terlelap dengan Al-Quran di dekatnya. Yusuf berbisik dalam hati, "Terima kasih, Rahma, atas semua cinta dan kesabaranmu. Jagalah mereka sebaik mungkin. Aku akan selalu mendoakanmu dari alam yang lain." Tiba-tiba, cahaya terang yang hangat muncul di sekitarnya. Malaikat rakib kembali hadir, tersenyum lembut sambil berkata, "Waktumu telah tiba, Yusuf. Kau telah menyelesaikan perjalananmu di dunia dengan baik. Semua doa dan amalan keluargamu akan menjadi bekalmu di alam barzah." Yusuf merasa damai. Ia melihat keluarganya untuk terakhir kali sebelum melangkah menuju cahaya itu. Di dalam hatinya, ia memanjatkan doa terakhir untuk mereka, memohon kepada Allah agar keluarganya selalu diberi kekuatan, perlindungan, dan keberkahan. Saat Yusuf melangkah menuju cahaya, perasaan ringan menyelimuti dirinya. Tidak ada lagi penyesalan atau beban. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari satu perjalanan dan awal dari perjalanan yang baru. Di rumah, Rahma terbangun sejenak, merasakan kehangatan yang aneh namun menenangkan. Ia tersenyum kecil, lalu kembali memejamkan matanya. Dalam mimpinya, ia melihat Yusuf tersenyum dengan damai, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yusuf telah menyelesaikan perjalanannya di dunia dengan damai. Kisah ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Al-Quran. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Ali Imran 185. Hikmah dari cerita ini adalah pentingnya memperbaiki hubungan, memohon maaf, dan mendoakan keluarga serta orang yang telah meninggal. Kehidupan dunia adalah perjalanan singkat, dan apa yang kita tinggalkan dalam bentuk kebaikan serta doa akan menjadi bekal utama di akhirat.